Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar dalam sebuah buku. Ya, kita akan sharing sebuah buku yang berjudul Bagaimana Caranya Melejitkan Penjualan. Ya, tapi kali ini kita akan bahas ilmu baru yang menurut saya ya. Ini kriteria-kriteria seorang penjual ya menurut hutan rimba ya. Apa yang dimaksud dengan hutan rimba adalah ya berarti eh, identik dengan nama-nama penghuni di dalam hutan rimba tersebut ya. Oke, penasaran? Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah kriteria pembeli ya, kriteria pembeli monyet ya. Maksudnya gimana monyet ini di sini ya? Jadi kita harus mengetahui ya pembeli ini adalah tipikal pembeli yang sangat rewel ya, yang sangat rewel dan tidak peka. Ini terbiasa membuat masalah ya. Terus monyet suka menunjukkan amarah ya, berdebat ya dan menyalahartikan fakta gitu loh. Serta terutama suka berupaya untuk mengacaukan ya presentasi kita sebagai seorang penjual. Ya, jenis seperti ini harus diperlakukan dengan sopan, sabar, ya, dan tanpa argumen, ya, tanpa argumen balik secara langsung, gitu loh, ya kan? Abaikan makhluk antik ini, ya, tetap jaga presentasi kita, ya. Jadi jalurnya biar tetap aman, ya. Terus dan di atas segalanya bersikaplah tegas, ya. Jadi saat monyet melihat bahwa kita tidak terpengaruh terhadapnya, ia akan tenang, gitu loh. Ya, itu adalah kriteria pembeli monyet, gitu loh. Ya. Nah, yang kedua adalah slot, ya. Teman-teman tahu slot itu apa? Ya, ternyata slot itu adalah sejenis binatang yang hidup di dahan pohon, ya, berbulu panjang, ya, dan bergerak lamban ya. Burung ini sejenis gagak berbulu hitam dan putih ya. Nah, klien ini ya ultra hati-hati gitu loh. Ia bergerak lambat ya, terus berpikiran lambat dan tidak tegas gitu loh. Bicaranya kita harus bicara dengan lambat dan jelas kepada klien ini ya. Bahas satu topik pada satu waktu ya, jangan membuatnya bingung gitu loh dengan limpahan detail atau konsep yang rumit ya kan. Hal ini ya, hal yang menyenangkan adalah begitu ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan itu kriteria slot gitu loh. Jadi biar dia itu memahami ya, itu loh, itu kriteria pembeli slot ya. McPhee ya, atau ini ya, babi ya. Ya, sorry, magpie ini sejenis burung gagak ya, yang berbulu hitam dan putih gitu loh, ya kan. Sebagai pembeli ya, yang paling banyak bicara, magpie ini sering mengoceh tanpa berhenti gitu loh, ya kan. Sering kali lupa apa yang awalnya ia bicarakan dan tanpa ragu menceritakan sejarah keluarga gitu loh, ya kan, rencana liburan atau cerita-cerita dari masa kuliah dengan ceria gitu loh ya. Nah, perlakukan jenis ini dengan toleransi dan kontrol diri. Bersiagalah merangkap peluang, mengembalikan ke jalur pembicaraan ya, pimpin pembicaraan, bersikap profesional dan buat ia tetap fokus pada pesan penjualan gitu loh ya. Itu McPhee gitu loh, ya kan. Nah, selanjutnya adalah kepiting ya. Nah, prospek yang mengganggu ini mungkin sedang lelah, sakit, tidak bahagia, gugup, atau memang super sensitif. Kepiting yang selalu bergerak menyamping, bersikap kontradiktif, ya, tidak runut dan harus diladeni dengan kesabaran serta suara yang tenang dan menenteramkan. Senyum yang hangat ditambah dengan kesepakatan, pemahaman dan rasa hormat biasanya akan memenangkannya, gitu loh. Itu tipe kepiting, ya. Terus berikutnya adalah merak ya. Merak sangat sang pembuat keputusan yang angkuh gitu loh ya, dan mementingkan diri sendiri, mengagumi bulu ekornya dan menudingkan paruh bahwasannya ke arah Anda serta barang atau jasa yang Anda tawarkan. Merak kerap membuat penilaian yang sombong dan konyol gitu loh.
yang menuntut kesopanan, kaku, serta temperamen baik dari kita. Sikap terbaik kita adalah mengabaikan perilaku yang sombongnya dan memegahkan diri dan arogan, serta melanjutkan presentasi kita dengan cara yang menyenangkan. Ya, itu merak. Nah, selanjutnya adalah tipe kucing. Ya, kucing adalah kontak kita yang paling penuh curiga. Hewan ini meragukan ketulusan kita yang paling penuh curiga. Hewan ini meragukan ketulusan atau ketepatan perwakilan penjualan kita. Ya, sinis dengan klaim kita dan menuntut bukti yang jelas serta mendetail tentang manfaat didukung dengan fakta terdokumentasi yang solid. Temperamen kita yang rendah hati dan tenang akan membawa hasil, gitu loh. Ya kan, jangan terintimidasi atau tersinggung dengan ucapannya. Ya, yang kadang kasar, mempertanyakan nilai produk atau kejujuran serta ketulusan kita. Ya, itu adalah tipe kucing. Nah, selanjutnya adalah tipe ayam jantan ya. Ayam jantan ini adalah tipe pembeli yang tegas, suka membanggakan pengetahuannya, ini percaya diri, sombong, tidak sabaran, serta tidak toleran. Ya, karena ayam jantan mengatur tempat tinggal kawannya, jenis ini biasanya ingin membuat keputusan sendiri tanpa bantuan wiraniaga lain. Wiraniaga biasa. Ayam jantan harus dipersilakan melangkah dengan gagah menuju keputusannya, sementara kita menunjukkan rasa humor, rasa hormat, dan kesabaran yang baik, gitu loh, ya kan. Nah, selanjutnya adalah dodo, ya. Dodo itu burung langka yang tidak bisa terbang, ya. Dengan IQ ya sedang-sedang saja dan kemampuan memperhatikan seorang anak usia 3 tahun, dodo adalah yang paling bodoh dalam kumpulan binatang penjualan. Jangan kaget di akhir presentasi, jiwa yang malang ini masih belum tahu ya, belum tahu pasti apa yang kita jual dan yang seharusnya ia lakukan. Jangan repot-repot mengulanginya karena dodo toh mungkin tidak punya wewenang untuk membeli alih-alih secara diplomatis. Tentukan orang yang punya wewenang itu, gitu loh. Ya. Oke, dari saya cukup sekian ya, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Kriteria-kriteria seorang pembeli di dunia rimba, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.